Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. 8 amalan manusia yang membuat malaikat mendoakannya agar dapat ampunan. Malaikat juga melakukan tugasnya untuk mendoakan hamba Allah yang diridhoi. Dengan didoakan oleh malaikat, doa kita akan lebih mudah diijabah. Malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan tak pernah berbuat hal yang dilarang olehnya. Salah satu doa malaikat yang dilantunkan untuk hamba yang diridhoi tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 43, yang artinya, "Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, atau memohonkan ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman." Lalu, siapa saja golongan beruntung yang mendapatkan doa dari malaikat? Pertama, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Golongan pertama yang mendapatkan doa dari malaikat adalah para penuntut ilmu dan yang mengamalkannya. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya, malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya, seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. Kedua, orang yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu. Golongan kedua yang mendapatkan doa dari malaikat adalah orang yang senantiasa dalam keadaan suci bahkan hingga ia tidur. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Ketiga, orang yang menunggu waktu sholat dan berdiam diri di masjid setelah sholat. Golongan ketiga yang mendapatkan doa dari malaikat adalah ia yang menunggu waktu sholat dengan keadaan bersuci. Menunggu waktu sholat dilakukan sambil melakukan amalan lainnya seperti membaca Al-Quran atau berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba masih dihitung dalam sholat selama ia berada di tempat sholatnya untuk menunggu sholat dan malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia, hingga ia beranjak atau berhadas. Hadis riwayat Muslim. Keempat, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain untuk meneladani Rasulullah, bersolawat juga akan membuat malaikat mendoakan seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku, kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku." Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Kelima, orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan ashar. Golongan orang yang melaksanakan sholat subuh dan ashar secara berjamaah juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Kedua waktu tersebut adalah waktu di mana malaikat berkumpul dan melakukan tugasnya. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Para malaikat yang menyertai hamba di malam hari dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Maka mereka berkumpul pada waktu sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu
Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Kami mendatangi mereka, sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami tinggalkan mereka. Sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad. Keenam, orang yang merapatkan saf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa bagi orang-orang yang menyempurnakan saf, dan barang siapa menutup celah dalam saf, Allah akan mengangkat derajatnya 1 tingkat." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ketujuh, orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersolawat atau memintakan ampunan untuknya hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersolawat untuknya hingga ia berada di pagi hari, dan ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga." Hadis riwayat Tirmizi. Kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang lain. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 8 amalan manusia yang membuat malaikat mendoakannya agar dapat ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.